Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, 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 merdeka. Yes, 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 Oke, sebelum kita memulaikan aktivitas kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh Fatir Alfat. Ahmad. Oke, mari berdoa menurut agama, keyakinan serta kepercayaan kita masing-masing ya. Oke. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Penyayang, Satu yang Maha Esa, tidak bisa berpikir dengan sesetara dengan menyebut Allah pada pagi hari ini. Kami datang kalau kami datang lalu yang berdoa bermanfaat dan memberikan adalah kesehatan Allah Maha Amin. Oke, selanjutnya kita menyanyikan salah satu lagu Garuda Pancasila. Berdiri semua. Oke, mulai ya. Sama-sama menyanyi ya, sama-sama menyanyi. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ikuti liriknya. Kalau dia cepat, ya cepat temponya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, duduk. Selanjutnya kita menyanyikan 7 kebiasaan. Oke, 1, 2, 3. Mari dari mana Oke, terima kasih. Sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran, masuk ke dalam materi, perbaiki dulu duduknya, kasih rapi. Oke. Smart Kids, ulang. Smart Kids, oke, bisa speakingnya? Oke, siap. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Oke. Kemarin waktu Pak Guru piket, Pak Guru sudah singgung tentang materi pertama, judulnya berpikir komputasional. Ada yang sudah tahu? Ada yang jawab masalah. Siapa lagi? Siapa lagi? Ada yang bisa? Yang satu yang jawab solusi. Ada solusi, ada masalah. Jadi jawabannya sudah betul ya. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini: 1. Menjelaskan pengertian berpikir komputasional. 2. Mengidentifikasi masalah dan menyusun dalam bentuk langkah-langkah logis. 3. Menjelaskan peran
Coding dan kecerdasan artifisial dalam membantu memecahkan masalah. Berpikir komputasional memungkinkan kita memberikan masalah yang kompleks, memahami apa masalahnya, dan mengembangkan solusi yang tepat dan efisien. Kita kemudian dapat menjadikan solusi-solusi ini dengan cara yang dapat dimengerti oleh komputer, manusia, atau keduanya. Terlalu cepat? Ulang. Oke. Berpikir komputasional. Simak video yang ini ya. Kalau yang tadi kan terlalu laju. Yang ini simak baik-baik. Pengenalan computational thinking. Hai teman TC, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang memakai jari dan beberapa kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada perbedaannya dari komputer ya? Iya, betul sekali. Coba buat yang sudah mendengar dengan jelas. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkan. Perhatikan ya videonya, perhatikan. Mulai dari membaca diri, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekali bersama. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak masalah yang lebih kompleks. Seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan daring. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, untuk landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia penugasan, maka untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konstruksi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jumlah di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jumlah milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jumlah-jumlah itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di kelas, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus mencari beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi.
Lalu kamu harus berburu karena itu sudah mau pasang dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dari kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan bebas Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Nah, oke. Ada yang bisa ditangkap dari video tadi? Ada? Nah, oke, saya simpulkan ya. Berpikir komputasional. Bahasa sederhananya begini. Kalau Anda menemukan sebuah masalah, maka cari solusinya. Solusinya bagaimana Pak Guru? Cepat dan efisien. Begitu kata sederhananya. Kalau ini kan terlalu panjang tuh bingung. Jadi berpikir komputasional itu menemukan sebuah masalah, kemudian mencari solusi. Solusinya bagaimana? Solusi yang cepat, tepat, efisien. Nah, kemudian berpikir komputasional meliputi 4 keterampilan. Ada dekomposisi, recognition, pattern recognition, pengenalan pola, kemudian abstraction, algoritma thinking atau berpikir algoritmik atau algoritma. Keempat ini semuanya adalah cara dalam penyelesaian masalah. Ngerti itu? Penyelesaian masalah. Kita masuk yang pertama. Di decomposition. Ada yang bisa baca? Membagi, sama-sama baca. Membagi masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah ditangani. Contohnya kayak begini. Elo ditunjuk sebagai panitia di 17 Agustus. Ini kan sebuah masalah toh? Ya kan? Bagaimana cara Elo menyelesaikannya? Hal yang pertama yang harus dilakukan Elo yaitu menunjuk seksi-seksi. Misalnya, seksi konsumsi, MC, seksi keamanan. Maka selesailah masalah Elo. Tidak bingung lagi dia, aduh, mbak apa sudah saya ini. Ya kan? Kemudian lanjut. Kita menggunakan cara yang kedua. Pattern recognition atau pengenalan pola. Coba baca. Mencari kesamaan pola dalam masalah yang ada sehingga solusi bisa lebih efisien. Mencari kesamaannya. Kemudian dipecah-pecah. Ada yang pernah, contohnya begini ya. Ada yang pernah mencuci di sini? Ada. Di dalam mencuci pasti ada pakaiannya mama, toh? Ini kan masalahnya di sini. Misalnya mama menyuruh kamu mencuci pakaian, masalahnya di situ. Solusinya kayak gimana? Disuruh mencuci pakaian dan disimpan dengan rapi. Solusinya kayak gimana? Kamu ambil semua itu cucian, kemudian dicuci. Habis dicuci di apa? Dikeringkan, dijemur, kemudian dilipat, toh? Supaya dia kelihatan rapi, supaya dia kelihatan berpola rapi. Bajunya adek, bajunya mama, bajunya kakak, bajunya papa dipisah, ya kan? Supaya kelihatan rapi. Kalau tidak dipisah begitu, kau tumpuk misalnya bajunya mama, bajunya papa, bajunya adek, kemudian bajumu lagi, bajunya papa, bajunya mama. Kong datang adek batare, tahambur. Itu kan bukan mencari solusi, toh? Malah menambah masalah. Itu namanya menyelesaikan masalah dengan menggunakan pattern recognition atau pengenalan pola. Lanjut. Apa yang ketiga? Abstraction atau abstraksi. Memfokuskan pada informasi penting dan mengabaikan detail yang relevan. Saya kasih contoh lagi ya. Ada yang pernah berlibur? Ada? Berliburnya kemana? Ke Palu. Oke. Pada saat kamu berangkat berlibur, ada packing namanya tuh. Susun baju, bawa bekal, naik di bus,
ya kan? Kemudian sampai di sana nginap di mana. Selesai dari menginap, berwisata atau liburan, pasti kau pulang ada temanmu yang bertanya, "Hah? Bagaimana tadi di sana Pak Anu?" Misalnya Fatir, "Bagaimana tadi di sana Fatir?" Tidak mungkin semua start dari bis kemarin bawa packing, kemudian nginap di mana, buang air berapa kali, kamu cerita semua, ya kan? Bagaimana caranya menggunakan abstraksi ini? Kau pilih bagian mana yang penting. Misalnya di Palu, oh di Palu itu sukunya yang begini leh. Kemudian di sana ada pantai ini, yang penting-penting saja, ya kan? Itu namanya memilah, mengabaikan detail yang tidak relevan. Kan tidak mungkin juga kamu cerita, waktu saya di hotel begini 3 kali saya buang air, kan tidak mungkin toh. Lanjut, masuk di algorithmic thinking atau berpikir algoritma. Apa itu? Baca. Menyusun dan logis untuk menyelesaikan masalah. Contohnya begini. Ada yang pernah disuruh belanja sama mama di kios? Ada? Pernah toh? Coba angkat tangan yang pernah. Jadi masalahnya di sini, saya kasih contoh ya. Di rumahmu sedang ada tamu dan dia lapar. Sementara alat-alat di dapur ibu kehabisan. Ibu suruh kamu beli kopi, telur, roti, sayur, minyak goreng. Apa yang akan kamu lakukan? Solusinya kayak gimana? Berangkat secepatnya ke kios, kemudian sampai di kios, cari barang yang dekat di pintu, ambil, kemudian ambil lagi barang yang dekat dengan kasir. Itu solusi yang pertama, supaya cepat pulang, karena tamu sudah lapar. Paham toh? Ada yang mau ditanya sampai sini? Ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Semuanya ini adalah bentuk dari pemecahan masalah. Kalau setiap yang bertanya, saya kasih tugas individu. Dikerja ya, gampang saja nih. Jangan dipotong. Satu nomor saja. Kurang. Oke, apa masalahnya di situ? Baca, kerjakan. Putar. Dalam bus wisata ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan yang berbeda. Bus berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir museum. Hanya ada 1 tempat penyimpanan koper di samping bus yang hanya bisa dibuka dari 1 pintu. Supir bus ingin mengatur koper-koper penumpang sehingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bus menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? Silang saja. A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. D. Yang manapun boleh. Bagaimana? Silang. Atau pilih saja di situ. Pilih saja di situ. Ada pulpen, Bu? Apa jawabannya? Jadi pilihnya sama Iya. Dapat jawabannya? Solusinya pilih silang di situ. 1 saja. Sudah semua? Sudah? Jawaban yang tepat apa? A.
anak yang ingin pergi ke museum karena dia turun terakhir. Tidak mungkin dia mau dipasang kopernya di yang pertama sementara dia yang turun. Lanjut. Oh, dikumpul dulu. Jawabannya betul semua ya? Mari. Nah, setelah mengerjakan tugas mandiri tadi, Bapak bagi dua kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2. Permasalahannya di sini, Pak Guru lapar dan mau makan nasi goreng. Kau tulis caranya di sini, cara membuat nasi goreng. Nah, cara membuat nasi goreng. Nah, di sini tuh, ini anunya, dia punya alat, bahan-bahan. Kau tulis langkahnya nanti di sini. 1, apa? Langkahnya kamu tulis di sini ya. Sini ya. Langkah pertama bikin nasi goreng itu 1, apa? Ini bahannya tuh, ini bahan. Kamu tulis di sini apa? Oke. Masalahnya di situ ya. Pak Guru sedang lapar dan Pak Guru mau makan nasi goreng. Kamu orang tolong buatkan. Tuliskan di situ langkah-langkahnya. Ini contohnya, coba lihat kemari. Bisa? Ini langkah-langkah masaknya ya, bukan bahannya lagi yang di sini. Langkah-langkahnya. Nah, kalau ini kan minyak, bawang merah, ini kan langkah-langkahnya, bahannya. Nah. Langkah-langkahnya, bukan bahannya. Cara memasak, bahannya kan sudah disediakan. Nih ada nasi putih, telur, bawang putih. Langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkah itu bahannya kan sudah ada. Langkah membuat nasi goreng itu. Nasi goreng ala kelompok 2. 1. 2 tuliskan itu, 3 tulis bumbu, 4 tuliskan bumbu, 5 masukkan nasi, 6 tambahkan bumbu lain, 7 aduk rata, 8 sajikan tuh. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 2.
Oke, kelompok 1 silakan tampil ke depan, bacakan hasil dari pekerjaan kelompoknya. Inilah cara membuat nasi goreng dari kelompok 1. Siapkan semua alat dan bahan, nyalakan kompor, panaskan minyak, tumis bawang merah, bawang putih sampai harum, masukkan telur, diorak-arik hingga matang, masukkan nasi putih, aduk rata, tambahkan daun bawang, aduk hingga semua tercampur, matikan kompor, sajikan nasi. Oke, tepuk tangan. Akhirnya kita masuk pada kesimpulan. Berpikir komputasional adalah melihat masalah lalu mencari solusi untuk menyelesaikannya dengan cara cepat, tepat, efisien. Kemudian ada 4 berpikir komputasional. Apa tadi yang pertama? Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Nah, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Siap, mari kita berdoa Bapa kami yang kita catat secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di surga. Berikan kami pada hari ini kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang sesungguhnya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke. Demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini. Pak Guru harapkan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Boleh keluar. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.